Oke, welcome semuanya di Monthly Market Update Agustus. Akhir bulan Agustus, kita bahas review market di Agustus dan bagaimana di bulan depan ya, September. September itu banyak orang bilang, kebanyakan indeks itu akan koreksi di September. Dan ya, secara historical, September itu adalah waktu yang paling nggak enak ya buat market sebenarnya. Makanya kalau kalian pernah dengar kan, sell in May and go away, gitu ya, itu waktu menjelang Mei. Nah, kalau September itu slogannya juga ada, wake me up when September ends. Jadi emang ya sejelek itu ya September sampai muncul kata-kata itu. Jadi jangan kaget kalau nanti September, oh ISG koreksi, apalagi Agustus ini ISG udah naik cukup signifikan, gitu ya. Oke, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan bulan kemarin. Harusnya sih happy ya bulan kemarin ya. Wifi-nya sebulan naik 100% gitu. Gue yakin banyak banget dari kalian yang pegang wifi. Banyak lah. Karena dari bawah-bawah kan gue bilang wifi, wifi, wifi. Sekarang enak. Ya, lagunya Green Day. Wake me up when September ends. Oke, kita mulai monthly market update kita. Buat kalian yang baru, silahkan follow Instagram dan YouTube ya karena nanti akan di-post juga di sana dan ya kelas-kelas banyak bakal di-post di Instagram sih. Gitu. Nanti ini kelas yang Medan gitu ya. Medan Surabaya itu nanti akan di-post juga. Jakarta udah full, belum di-post udah full dan sisa Medan sama Surabaya gitu. Oke, ini prediksi kita di bulan kemarin. Ya, gue bilang kemarin, oh kemungkinan Agustus itu akan ada koreksi sekali yang cukup gede ya sampai ke sini, di area sini. Di bulan lalu gue bilang, habis koreksi baru mulai mantul lagi. Gue pikir kemarin mantulnya paling, ya mantul paling mentok-mentok sampai sini lah. Soalnya kan ini koreksi dalam ya. Kalau kita lihat dari 7.300 ke 7.000 itu kan sekitar 5%. Gitu. Gue pikir ya mungkin bisa balik-balik, paling balik sampai sini lah ya, naik lagi 3% gitu, daripada eh, balik lagi ke atas ini kayaknya rada nggak make sense. Ternyata market itu tidak ada yang tahu gitu. Benar ada koreksi kena area sini gitu ya, sempat tembus di sini, lalu habis itu balik lagi cepat bahkan break ke atas gitu ya. ISG sudah membuat all time high di sini, dimana kalau kalian perhatikan dalam 30 hari terakhir merahnya bisa pakai jari pakai jari doang nih ya. Ada cuma 7 hari merah, 16 hari hijau. Jadi eh, harusnya sih happy ya. Gua nggak ngerti kalau ini trading masih loss juga, gue bingung deh mau gimana gitu. Kalian bisa lihat ya pergerakan IHSG itu 1 bulan atau 30 hari itu naik 5,86%. Ini cukup tinggi, bukan cukup, lumayan tinggi ya dalam waktu 1 bulan gitu. Dengan pergerakan sebenarnya nggak terlalu volatil, naiknya 11%, turunnya 5%, itu pun turun di apa? Diturunin yang 1 hari yang dalam banget kemarin di sini sekitar 3%, tapi habis itu udah nggak ada koreksi-koreksi besar lagi gitu ya. ISG naiknya enak. Walaupun ada koreksi 1 hari, terus dia balik naik ke atas lagi. Ini enak banget nih, nggak ada merah berturut-turut yang sampai turun ke bawah. Harusnya sih eh, FOMO lah ya mestinya kalau ngelihat ISG begini. Tapi hati-hati ya nanti September. Nah kita bahas dulu kalender di bulan depan. Jadi bulan depan itu tanggal 2 start itu udah awal bulan ya dengan akhir bulan tanggal 30 di Senin juga gitu. Jam tanggal 2 mungkin akan ada nanti Senin pergerakan kecil sedikit terakhir gitu ya. Habis itu ini come dead. Nah, yang menarik nanti pas tanggal 3-nya ya ex-dead. Kita lihat ex-dead-nya itu dibanting nggak? Dibantingnya lebih dalam nggak? Harusnya ini bisa bantul gitu. Ya, jadi tanggal 3 tuh perhatikan jam 2 hari lah. Tanggal 2 tanggal 3 nih jam masih ada kesempatan. Tapi habis itu mungkin akan mulai nge-stuck, nggak kemana-mana. Lalu WiFi ada RUPS luar biasa tanggal 4. Mohon bantuannya buat kalian yang pegang WiFi. Kalau nggak bisa datang, isi ke saya ya untuk suaranya supaya quorum. Next, yang cukup menarik, keras. Ini ada RUPS tahunan. Gua nggak ngerti bahas apa. Ya, Pak, kalau tahunan biasanya bahas laporan keuangan, cuma nggak mungkin ada dividen. Cuma gua rasa area-area 100 ini sih cukup menarik ya. 100 awal. Gitu. Di mana?
konstruksi-konstruksi yang lain kok udah pada terbang ya, Wika, PTPP gitu. Nah, ini yang belum gerak nih. Ini masih masih di situ ngetop. Eh, Kalau kita perhatikan konstruksi udah pada mulai naik, udah nggak ada yang turun gitu ya. Harusnya area 100 keras ini cukup kuat dan sekalian nanti naik ya ini juga nggak kalah nih, bisa langsung arah. Ini karena 100 menurutku sih murah banget. Next, habis itu minggu depannya nggak ada yang cukup menarik. Lalu tanggal 17 Harum ada RUPS luar biasa. Ini juga bisa diperhatiin. Jasa Marga ada RUPS tahunan. Ya, ini kalian perhatikan karena kan dividennya katanya rencana mau dikerek ke atas. Cuman ya, gua rasa udah nggak gede lagi. Yang menarik sebenarnya Hexa. Ini kalau kalian mau kumpulin pelan-pelan nih enak nih. Karena ini akan bahas laporan keuangan gitu dan mungkin ada pembahasan bagian dividen gitu ya. Jadi bulan 9 itu mungkin Hexa akan bagi dividen dan nanti mungkin 1-2 minggu menjelang RUPS-nya pasti bakal cukup banyak berita yang dan grup-grup yang bakal bilang ini lumayan dividennya gede gitu. Ya, sisanya ya paling IPCM nih biasanya dia bagi dividen cukup gede tapi ini kan RUPS luar biasa ya. Jadi ya kita lihat aja. Jadi ada notes-notes beberapa perusahaan yang perlu diperhatiin untuk kalender bulan depan. Untuk pergerakan LQ45 sebenarnya nggak terlalu volatil ya dengan ISG yang naiknya 5%-an. Kalau kita lihat LQ45-nya sendiri nggak terlalu meriah-meriah banget nih dalam waktu 1 bulan ya. Range-nya paling mentok cuma 13%, itu pun harum gitu ya. Indofood 12%, ESA 11%, jadi nggak ada yang sampai 20-30% gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya memang pestanya lebih ke pesta di luar FQ45 ya. Hexa lepas sebelum dividen ya, tergantung lah kalau udah cuan mah kalian mau lepas apa nggak lepas itu terserah gitu. Ya, eh jadi kalau kalian perhatikan dengan LQ45 yang naik 1 bulannya nggak terlalu kenceng, ya udah pasti saham-saham yang naik itu di luar LQ45 ya. Bahkan kalau kalian lihat bank sendiri cuma BRI doang nih yang 9%-an. Mandiri, BCA, BNI nggak ada yang masuk gitu. Jadi ya eh, bukan di pesta di ranah LQ45 ya, tapi ke ranah saham-saham yang di luar LQ45-nya. Nah, LQ45 sendiri juga ada lumayan banyak yang terkoreksi gitu ya. Kalau kalian perhatikan ini kayak Sido gitu aman, gue udah bilang gue nggak bakalan masuk lagi aman gitu ya. Sido juga gue nggak pernah menarik melihat Sido karena ini barang buat invest sih kalau apa. Jadi geraknya tuh lambat. Kalau dia mau gerak kenceng ya harus dibanting dulu, baru nanti lompat lagi kayak dulu gitu. Terus ya ini barang-barang yang eh, 1 bulan ini jelek ya kinerjanya dengan ISG yang plus sampai 45%, harusnya ini tuh nggak kejadian gitu. Biasanya kalau ISG plusnya 5% ya paling cuma sisa 5 doang lah LQ45 yang koreksi gitu. Kalau ini kita lihat nih 10-nya masih banyak yang koreksi, even masih 2% gitu ya. Pagio turun karena ada mesop ya. Ya apapun itu dia turun gitu. Mau ada mesop, mau nggak ada mesop, BCA juga ada mesop gitu, tapi nggak turun, naik naik aja ya. Jadi eh saya bukan masa mesop ya, kalau dia mau turun ya turun gitu loh ya. Dan eh, jadi kesimpulannya di sini adalah kenaikan 5% ISG itu bukan ke LQ45, udah pasti barang-barang di luar LQ45 ya. Kalian tahu sendirilah grupnya PP lah ya, kita ngomong gitu ya. Ini yang dominasi pergerakan ISG gitu. Jadi memang buat kalian yang ngerasa aduh gua serem beli PP gitu ya nggak ada masalah gitu, yang penting stick aja ke perusahaan-perusahaan yang menurut kalian itu murah, yang kalian juga pede pegangnya, yang kalian juga tenang pegangnya, karena ya ujung-ujungnya mau kalian HK grupnya PP dengan pergerakan yang cukup volatilitas ya belum tentu juga bisa cuan gede juga kan. Sektor nanti ya kita bahas, tenang. Nah, kita masuk ke sektoral. Sektor yang paling tinggi naiknya ini consumer cyclical gitu ya. Ini naiknya paling banyak. Ya kalau kalian perhatiin film juga naiknya lumayan, Mapa mulai rebound lagi, Gajah Tunggal juga naiknya pelan-pelan naik gitu ya. MAPI juga mulai rebound lagi. Aces yang masih di bawah nih. Aces sih sebenarnya murah.
Gua rasa Aces murah gitu. Ya, ini ya area yang kok ini tato lah ya. Ini saham yang kalau turun mungkin udah nggak perlu dijual lagi lah. Tinggal tinggal kalau kalian mau tektok-tektok nunggu itu nggak ada masalah. Cuma harusnya ini Aces murah. Era juga mulai naik lagi ya, udah stabil di atas 400, udah nggak pernah di bawah 400 gitu. Auto ini juga bertahan area 2200-nya dari kemarin walaupun belum gerak-gerak naik ke atas lagi. Ya MNCN juga udah nggak di bawah 300 gitu. Nah, ini consumer cyclicals ya. Ini yang naiknya tuh lumayan banget. Nah, sebenarnya dari bulan lalu ya kalau kalian perhatikan kan bulan lalu gue udah bilang ini juga udah cukup menarik gitu dan ini masih lanjut. Ini belum ada tanda-tanda patah, jadi ya harusnya ini masih cukup menarik consumer cyclicals bulan depan. Properti bulan lalu juga naiknya lebih banyak daripada ISG, tapi kemarin sideways dan akhirnya di break naik ke atas lagi. Ini juga pergerakannya lebih di atas ISG, gitu ya. Walaupun hari ini koreksi ya, 2 hari ini koreksi, cuma gua rasa ya masih masih menarik lah. Ini masih fasenya uptrend. Jadi kalau kalian megang properti gitu ya, kayak SMRA, BSDE, CTRA, Powon gitu, Asri, APLN, gak ada masalah. Even kalian megang Pani pun ya nggak ada masalah karena ya sektoralnya memang lagi bagus, lagi oke gitu. Next, energi juga belum ada tanda-tanda patah. Ini juga kalian lihat ini fasenya masih uptrend gitu ya, masih cukup bagus. Ada PTRO, Toba, ABMM. Ya ini sebenarnya masih oke lah semuanya. Walau ya tinggal lihat aja ABMM kan kemarin kenaikannya signifikan banget gitu ya, liar banget naiknya. Ya udah mungkin eh, udah mulai patah ya udah take profit dulu gitu. Nah, yang masih gerak kenceng kan PTRO Toba ya. Tapi kalau udah mulai patah ya udah switch lagi ke yang lain gitu ya. Jangan jangan ngotot ngejar emiten yang oh ini udah nggak gerak kayak James nih udah mulai dibanting-banting. Udahlah, ntar dulu gitu. Kalau kalian mau skip-skip dulu ya nggak masalah. Cari yang udah bener-bener eh, ini masih uptrend, masih naik, masih masih geraknya masih bagus gitu, karena lebih aman. Bumi juga oke ya, nggak ada masalah. Kalau kalian mau pegang bumi juga nggak ada masalah gitu. Ya, lagi heboh saham FCA yang arah terus. Tanggapannya gimana? Apa ada saham FCA yang rekom? Aduh, kalau FCA, gua nggak berani ngerekom. Kalian mesti analisa sendiri karena ya bisa arah terus, bisa ARB terus kan ya. Jadi ya better analisa sendiri gitu. Barang-barang soft school juga ada kok yang arah-arah terus gitu. Tapi atas ada dasar fundamental. Nah, fundamental yang gua tahu dengan fundamental yang kalian tahu belum tentu sama gitu loh. Gue bisa bilang WiFi bagus. Tapi waktu 150, 160 banyak juga yang nggak percaya kalau WiFi itu bagus. Waktu di 300-an baru dihakak WiFi-nya nyangkut baru pusing gitu. Jadi makanya better belajar sendiri untuk ngerti mana perusahaan bagus apa nggak bagus gitu ya. Karena short term ya nggak ada yang tahu, apalagi kalau gerak sahamnya itu volatil gitu. Gua ngeri banget. Karena ya tidak semua orang punya mental yang bagus, yang kuat gitu. ITMG gimana ya? ITMG bagus. Kalau call ya yang gede ya, gue rekom ada Adaro sama ITMG lah, yang aman gitu. Yang jadi kalau gue punya PTBA gitu, ya udah prefer ganti ke Adaro ITMG. Karena kan sama-sama call ya, ya udah masuk ke sana aja biar lebih aman gitu. ADMR gimana? ADMR itu cenderung lebih lambat ya. Nggak terlalu menarik sih gue lihat ADMR-nya. Itu bolak-balik terus. Better ke Adaro-nya sekalian, pelan-pelan naik terus. Kisi-kisi kelas offline Medan, bahas apa aja? Bahas emiten mana yang bisa kasih kalian cuannya paling gede. Gitu. Belajar analisa gimana caranya kalian cari emiten yang bisa kasih kalian cuan dan kalian juga pede pegangnya, kalian tahu alasannya apa. Itu. Kok Pegas apa harga sekarang termasuk murah? Kalau lihat dividen yield-nya bisa 10%, kinerja sampai Q2 juga bagus. Benar. Pegas menurutku masih murah. Makanya gue masih ngehold. Anak-anak RTOB masih pada ngehold Pegas ya, belum ada yang dijual. Call naik sentimen harga call atau dividen? Call naik sentimen dua-duanya. Call harganya juga masih bagus, dividennya juga masih bagus. Gitu. Oke, lanjut. Industrial. Nah, industrial kalau kalian perhatiin bulan lalu ini naiknya banyak banget ya. Itu kan di drive sama Astra sama UNTR gitu ya. Bulan ini ya sebenarnya ngikut aja sama indeks, tapi pergerakannya cenderung di bawah indeks. Nah, Astra, kita bahas Astra dulu gitu ya, karena Astra kan
gua rasa juga banyak juga yang megang Astra waktu di 4 ribuan. Gue bilang gue pede banget megang Astra waktu itu. Gue yakin banyak juga yang ikut Astra. Cuma gue rasa Astra bulan depan mungkin akan balik, sempat nyentuh di bawah 5.000 dulu ya. Itu mungkin masih akan ada koreksi dulu. Jadi jangan kaget kalau nanti ada koreksi. So sekarang juga kalian lihat masih bolak-balik kan, masih sideways 5.000 sampai 5.200 ya. Nah, kalau kalian mau tektok-tektok dulu situ, nunggu di bawah, ya nggak ada masalah. Gitu. Gua rasa Astra bulan depan masih belum akan gerak kenceng. Ya. UNTR ya ngikut sama call lah ya. Call-nya eh, pada bagus ya, UNTR masih bagus. Jadi daripada pegang Astra, gue prefer pegangnya lebih ke UNTR untuk bulan depan. Mungkin masih ada chance. Gitu. Ya, ini Hexa juga masih cukup oke ya. Transportasi and logistik. Bulan lalu mereka naiknya juga cukup signifikan. Nah, bulan ini tidak terlalu jauh dengan indeks gitu ya. Kalau kalian perhatiin hari ini juga ya transportasi barangnya nggak ada yang cukup gede sih ya gitu. Nih ASA juga masih belum kemana-mana gitu, masih sideways di situ. Bird juga kemarin udah naik kencang, terus sekarang sideways dulu gitu ya. Nah, sisanya yang lain ya ini barang-barang kecil lah ya. Hari ini ya kayak IMJS, TNCA. Ini TNCA lagi kencang sih gitu. Ya, ini ARA kemarin sempat disuspend, cuman ya hati-hati ya volatilnya. Finansial. Nah, finansial sebenarnya gue sih cuma megang BRI. Gue nggak megang yang lain gitu. Ya, karena menurutku tidak, yang lain tuh nggak kenceng lah ya dibandingin BRI. Nah, kalau yang banking yang apa tech bankingnya ya Arto, Agro, BBYB itu masih masih cukup menarik. Apalagi nanti September kan akhir bulan The Fed bakal cut suku bunga ya. Jadi kalau mereka cut suku bunga harusnya sih eh, tech-tech kan ini mulai naik. Jadi siap-siap nanti akhir bulan itu tech itu bisa diperhatiin. Asal long term kok, bisa dibikin long term. Aku bakal pegang asa tuh mungkin agak lama. Mungkin nggak bakal 8 ya, gue akan ada tektok-tektok juga gitu ya, tapi pasti akan tetap ada barang untuk jangka waktu yang cukup lama. BRI di September kira-kira bisa di bawah 5.000. Gue nggak yakin ya di bawah 5.000 BRI. Ini harusnya bisa jalan duluan. Gitu. Infra. Nah, infra ya kalian lihat ini brandnya ya naik sih brandnya gitu ya 3%-an gitu. Cuma gua rasa sih udah nggak menarik lah ya, resikonya lebih gede gitu. Prefer main yang ke yang lain. Ini Wika hari ini naik gara-gara ada MSCI, jadi kemungkinan minggu depan Senin itu akan ada koreksi dulu gitu ya. Eh, tapi mungkin akan pergerakannya akan cukup liar. Ini SSIA juga mulai bagus gitu ya. Ini laporan keuangan dia udah keluar gitu. Terus juga dia juga sideways-nya udah lama. Nah, ini kalau di break sideways-nya ini bisa naiknya cukup lama juga nih naiknya gitu. Kemarin gue pikir oh nggak menarik nih apa sideways-nya panjang. Ternyata masih ada faktor fundamental labanya masih naik gitu ya. Jadi kalau ini juga ikutan nge-break ya mudah-mudahan ini masih bisa panjang nih naik ya. Oke, Excel juga gua rasa ini eh, masih di area-area yang murah ya. Kalian jagain aja bottomnya di berapa. Gua rasa ini Excel eh, mulai ngumpulin tenaga untuk naik gitu. Kuat mestinya. Ya, tower juga bagus gitu. Cuman ya geraknya mungkin akan di bawah ISG. Healthcare sendiri kalau kalian perhatikan ini mulai ada tanda-tanda jelek ya, ISG-nya naik, tapi di sini dia downtrend. Jadi hati-hati. Nah, apalagi kalau healthcare-nya itu ngelewatin garis ini nih. Nah, kalau dia lewatin garis ini, ya udah pasti dia downtrend. Ini udah nggak ada harapan lagi nih. Biasanya akan ada koreksi cukup dalam gitu. Tapi ya di sini, kok kalau gue masih punya pegang barang gimana? Ya mungkin masih bisa ngehold dulu lah nunggu gitu. Kokri sering rekomendasi KLBF. Dia menarik dari sisi mana? KLBF itu kinerjanya tuh stabil, gitu. Bagus, 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 stabil gitu ya. Dan harganya turun kan dari harga 3.000 sekarang udah cuma 1.500-an kemarin. Sekarang udah 1.650 ya, gitu. Nah, dengan kinerja yang bagus dan harga sahamnya turun, gua rasa ini area yang cukup menarik. Apalagi di short term-nya kan KLBF itu mulai masuk ke fase uptrend. Ya, jadi bisa dipantau lah ke LBF gitu.
Toh juga lotnya juga cukup gede, jadi enak megangnya. Ya. Non-cyclicals. Nah, non-cyclicals ini juga sama, ini cenderung sideways di sini gitu ya, pergerakan ISG-nya naik, ini juga nggak naik gitu ya, turun apa sideways di bawah gitu. Jadi kurang kurang menarik lah ya sekarang. Kalau view Septembernya koreksi, BRI harusnya koreksi paling depan, belum tentu juga ya. Bisa jadi koreksinya grupnya PP, karena bulan ini grupnya PP yang naik gitu. Jadi kayak sekarang lah ya, ISG-nya naik banyak begini, kan bankingnya juga nggak naik terlalu banyak gitu. Jadi mungkin mungkin ya prediksinya grupnya PP. Kalau karena gue lihat mungkin BRI masih cukup kuat bulan depan gitu. Tekno, nah Tekno ini lagi turun ya. Cuma kalau Tekno kan ini fokusnya ke Goto buka ya gedenya. Yang lain sih nggak terlalu kontribusi besar gitu. Jadi ya eh, tinggal ngelihat dua ini doang. Nah, mungkin karena akhir September nanti akan ada penurunan suku bunga, ya mungkin akan ada kenaikan lah ya. Ini Goto bisa spekulasi. Kalau kalian bisa dapat 51 sih cukup menarik. 50, 51 sih Goto cukup menarik. Harusnya cuan lah. Jual 55, 58 harusnya short term waktu nanti cut suku bunga harusnya dapat gitu. Jadi kalau mau spekulasi nungguin Goto ini juga cukup menarik gitu. Basic material ya fasenya juga masih uptrend, masih bagus, cuma masih di bawah ISG gitu ya. eh Belum ada yang cukup menarik. Nah, kalau kalian perhatiin di sini ya pergerakan paling tinggi cyclical property energy. Kalau kalian lihat di tabel harian gitu, yang selalu stay di tabel better gitu ya, tiga ini. Tiga ini yang nggak berubah-berubah gitu. Yang lain sisanya gerak-gerak terus gitu. Yang selalu berada di tabel worst itu ada tiga ini gitu. Ya, jadi eh, sisanya berarti yang ini sideways ya. Yang bawah ini nggak menarik karena dia stay di table wars ya, dan ini better, ini bagus. Nah, tinggal pilih aja. WiFi kalau nggak quorum lagi bakal dijual lagi nggak nih kok? Wah, kalau jual kan kalian, kalian mau jual apa enggak? Gitu. Kalau tanya gua gimana ya, gua view-nya masih sama, WiFi perusahaannya masih bagus, kinerjanya masih oke. Gua harap gini, dia udah kerja sama kan sama Hashim kan. Ya gua tinggal tunggu nanti presiden terpilih gitu ya. Pasti ada dapat project lah dari pemerintah. Apalagi WiFi itu internet murah. Kalian baca kan dia kerja sama Pegas. Dia provide internet itu cuma 100.000 per bulan. Yang namanya internet itu udah kebutuhan utama masyarakat gitu ya. Jadi kalau ada penyedia internet dan internetnya murah, gue yakin itu pasti didukung sama pemerintah. Ya harusnya cuan gitu loh. Ya harusnya mudah untuk perusahaan ini ngembangin bisnisnya. Ya, kalian cek aja perusahaan-perusahaan bagus mana yang harga perusahaannya masih di bawah 1T. WiFi baru 500 miliar harga perusahaannya dengan perusahaan yang utama gitu loh. Yang utama tuh maksudnya kebutuhan utama lah. Itu coba kalian lihat ada nggak perusahaan yang memberikan jasanya itu kebutuhan utama, sandang, pangan, papan, dan internet gitu ya. Dan harganya masih murah. 1T itu patokan buat apa ya? Ya coba di list aja gitu loh. Coba di list, lu lihat mana perusahaan-perusahaan yang market capitalnya itu di bawah 1 triliun, tapi perusahaan itu tuh dibutuhin sama semua orang gitu. Ya, dan kinerja bagus, dan labanya bagus, dan proyek ke depannya masih banyak. Gitu. Coba cari, ada nggak perusahaan di bawah 1 triliun yang seperti itu? Kalau ada, kasih tahu kita beli bareng-bareng lagi. Kalau Inet apa bakal ikut juga? Ya kan gue bilang Inet itu mungkin ada rumor kan. Ya kita lihat aja kalau memang rumornya jalan, beneran kerjasama dan dapat project juga dari kerjaannya WiFi gitu.
ya harusnya kan labanya bisa naik. Kalau labanya bisa naik, ya harga saya bisa naik. Ingat market cap masih 675 dan fokusnya di internet juga ya. Ya makanya coba dipelajarin aja gitu. Kalau ada ketemu ya berarti kalian dapat barangnya bagus, murah, terus kalian pede, kalian bisa ngehold ya kalian cuannya bisa banyak kan gitu doang. Dari BPKP, kinerja gimana kok? Kinerjanya kan masih minus gitu ya, masih rugi, tapi kan ruginya membaik kan. Mulai mulai mengecil kan ruginya. Jadi kalau tanya kinerja gimana? Ya ke arah yang lebih bener lah gitu. Ya, ya perusahaan kayak BBKP aja coba lihat tuh. Rugi kan? BBKP rugi, harga dekat 50. Harga perusahaannya berapa? Market cap 11 triliun. Tuh, perusahaan BBKP yang rugi begitu, itu 11 triliun nilai perusahaannya. WiFi, untungnya gede, labanya besar, growth-nya tinggi. Perusahaannya semua orang juga pakai gitu ya harusnya gitu bisa masuk ke semua orang, internet murah, cuma dihargai cuma 500 miliar. Ya, coba dipikirin aja. Kalau menurut kalian itu make sense, silahkan. Kalau nggak make sense juga, gue nggak maksa kalian untuk harus beli kan. WiFi, ideal market cap-nya berapa kok? Ya, coba dicek-cek lah. Kalau gue ngomong ntar dibilang gue pompom gitu. Kayak waktu turun WiFi dari 200 ke 150, kesempatan kalian bisa beli murah-murah, sempat 130 malah. Kesempatan kalian bisa beli murah-murah gitu ya. Tapi dibilang, oh kok Chris pom-pom WiFi doang. Ngomongnya WiFi terus. Nah, ternyata benar kan? Dari 130 kalau beli waktu itu sekarang udah 300. Even kalian beli di 200 pun naik ke 300 itu udah naik 50%. Gitu. Kalau PD masuk beli ya pada cuan semua waktu itu. Padahal berapa banyak sesi yang gue bilang WiFi waktu itu. Cuma kalau sekarang ya buat ngeri lah gitu. Ntar nyangkut lagi, ntar bilang oh kok Chris pom doang gitu. Gue nggak bebas ya kalian mau jual WiFi-nya boleh, kalian mau apa boleh gitu. Gue udah capek ngurusin begituan gitu. Ya kalau ada bagus ya udah. Nah prediksi di bulan September mungkin akan sideways dulu nanti awal September ya cenderung akan sideways gitu sampai ke pertengahan bulan lah ya mungkin minggu kedua minggu ketiga tuh baru ada koreksi gue lihat gitu sampai ke akhir bulan September. Kenapa? Karena gue lihat mungkin short term ini masih akan nggak kenapa-napa. Ini kenapa gue bilang minggu kedua minggu ketiga itu akan ada koreksi ya karena di akhir bulan ini kan ada putusan Fed ya. Fed akan mengumumkan untuk pemotongan suku bunga. Nah, biasanya itu akan dibarengin dengan berita yang kurang baik gitu. Entah itu resesi, entah itu krisis, entah itu data kinerja yang jelek gitu ya. Entah itu laporan-laporan keuangan perusahaan mereka yang turun gitu. Jadi inflasinya turun gitu. Nah, inflasi turun berarti daya belinya turun gitu ya. Jadi eh, ini yang mungkin akan menyebabkan ISG akan ada koreksi di bulan September gitu. Prediksiku turunnya mungkin sampai ke 7.400 ya. Kalau kita lihat dari peak 7.700 gitu ya atau 7.600 ke 7.400 ya mungkin koreksinya sekitar berapa tuh 200 poin ya. 200 poin mungkin 3% lah ya estimasi itu. Itu estimasi bisa lebih bisa kurang. Oke. Ada pertanyaan MMU pembahasan bulan ini dan bulan depan? Jadi stay cash dulu. Hmm, Sejelek-jeleknya ISG, pasti tetap akan ada emiten yang bagus. Ya, pasti akan ada emiten yang naik. Dan pasti ada yang emiten turun. Jadi, kalau kalian mau stay cash dulu, ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau tetap hold barang-barang bagusnya, ya nggak apa-apa. Tuh. Kan tidak selamanya ISG turun itu. Kayak contoh lah, kayak bulan lalu gue bilang, mungkin ISG akan turun ya, gitu. Dan ternyata turunnya cuma satu hari doang, 3%. Kalau waktu turun satu hari itu 3% kalian langsung, oh aduh gue jualan deh stay cash gitu. Dan akhirnya dia mantul ke atas. Akhirnya kalian miss chance gitu. Ya,
Takutnya seperti itu. Karena kan baru turun 1 hari, kalian pikir, oh kok Chris bilang nih bisa turun nih. Apalagi gue pikir garisnya sampai akhir bulan nih turun. Ntar dibilang, oh kok Chris bilang target apa penurunannya sampai akhir bulan nih gitu ya. Udah gue jual dulu. Ternyata turunnya cuma 2 hari gitu. Habis itu dia mantul. Kalian nunggu sampai akhir bulan, akhirnya nggak cuan. Hilang gitu ya. Jadi ya balik lagi ke kalian gitu. Tapi tetap acuannya adalah tabel. Ya kalian lihat aja tabel-tabel juga lumayan kok naiknya kan gitu. Nggak ada masalah. Mau ISG kemarin turun-turun juga ya tabel-tabel masih rata-rata pada cuan gitu. Ya. Jadi ya balik lagi terserah kalian. Mpox bakal jadi katalis healthcare kayaknya kok. Peduli lindungi aktif lagi. Iya, cuma ya mungkin akan ada pasti akan ada efek ke sektor healthcare gitu. Cuma apakah akan nurunin ISG juga, ya ini mungkin kejadian gitu ya. Dan kalau itu kejadian mungkin akan di akhir September gitu. Jadi ya siap-siap lah. Ini prediksi ya. Jadi ini kan mulai muncul lah Mbox gitu-gitu, masih belum ada apa-apa, belum ada planning itu ini itu. Kalaupun nanti akan ada planning, keluar berita Mpox gitu ya, mulai diperketat entah apa gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi ke indeks, mungkin akan di akhir bulan atau paling telat di awal November. September, Oktober. Oh ya, mungkin ya September, Oktober gitu. Jadi antara di akhir bulan September atau di Oktober gitu. Itu range-nya di sana. Kalau healthcare downtrend, KLBF tetap hold kok. Kan tadi gue bilang ya, batas terakhir healthcare-nya sampai mana. Oke, gue sih KLBF pasti akan hold. Mau dia turun, gue yakin turunnya nggak terlalu dalam dibandingin yang lain. Makanya pertanyaan-pertanyaan kalian itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab kalau kalian ngerti analisa. Makanya gue selalu ngajak kalian, ayo belajar-belajar analisa gitu loh. Jadi kalian dapat nih emiten, ada di tabel, analisa emitennya, teknikalnya tahu gitu. Kalian bisa nanya ini bagus apa enggak. Kalian nggak nanya pun kalian bisa lihat tabel ini oke apa enggak. Terus kadang di grup gue juga ngomong ini oke apa enggak, harus punya apa enggak gitu ya. Kalau kalian bisa analisa sendiri, itu akan jauh-jauh lebih enak kalian pegangnya dan kalian jadi lebih pede megangnya. Daripada kalian nggak tahu nih perusahaan apa sih, kok Chris bilang bagus gitu. Nah, naik 3% dijual, kayak WiFi lah, mungkin ada yang masuk di 150 gitu. Terus pikir, oh WiFi dia kemarin bolak-balik 150 sampai 180, dan dia jual aja 180 gitu. Akhirnya terbang sampai 200-an. Waktu di atas 200 berani masuk nggak? Gue yakin yang udah jual di 180 nggak bakal berani masuk. Kenapa? Takutlah nanti dibanting lagi gitu. Ternyata naik terus kan. Gitu. Nah, jual akhirnya jadi apa? Nonton doang. Gitu. Tapi kalau kalian ngerti perusahaannya bagus, yo naik, yo hajar aja masuk lagi gitu loh. Gue mau tektok-tektok ya boleh, mau dimasuk lagi ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalian tahu nih perusahaan bagus, mungkin masih bisa naik lagi gitu. Ya, makanya ya at least ya kelasnya nanti di Medan dan Jakarta itu Medan dan Surabaya ya, Jakarta udah full. Medan dan Surabaya itu kelas yang menurutku dengan harga 1 juta itu murah banget karena itu levelnya udah mungkin levelnya stock school ya, yang gua kasih ke kalian gratis gitu, makanya bukan gratis bayar ya, tapi anggapannya udah kayak gratis lah, itu cuma 1 juta doang gitu. Cara tahu harga wajar satu saham gimana kalau versi Kokris? Harga wajar. Gue biasa cuma cuma lihat dari apa ya? Gini, harga wajar itu ada banyak cara penentuannya. Gue nggak bisa bilang, oh lihat aja historical dulu harganya pernah berapa, terus sekarang naiknya bisa berapa. Terlalu resiko kalau gue bilang gitu. Walaupun ada beberapa emiten, gue bisa bikinin begitu dan akhirnya dapat gitu ya. Tapi tidak semua bisa seperti itu. Terus pakai cara perhitungan, gue orangnya nggak terlalu suka perhitungan gitu. Jadi ya sebenarnya ada banyak cara penilaiannya, tapi cari yang make sense lah.
Kira-kira bisa naik sampai berapa dengan kinerja begini, naiknya sekian, kira-kira harga harga sahamnya itu bisa berapa? Dengan naik growth-nya sekian gitu ya, misalnya growth perusahaannya berapa persen gitu. Tapi harga sahamnya turun nih, gitu. Berarti kan ini ada mischance, miss, gitu ya. Nah, berarti kalau kita ngomongin harga wajar, itu dia nggak bisa kita ukur dari peningkatan persen. Berarti dari peningkatan persen ini plus juga miss miss harga yang ketika kinerja yang bagus, harga sahamnya turun, gitu. Nah, barulah nanti ketemu kira-kira harga wajarnya di berapa. Mungkin estimasi kasarnya akan seperti itu, ya penjelasannya. Kau mau tanya mengenai ketidakstabilan politik terhadap ISG gimana? Pertanyaanku adalah, kapan Indonesia itu politiknya stabil? Kapan? Gitu loh. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada politiknya ISG itu stabil. Nah, tapi ISG-nya naik terus kan? Ya, itu butuh untuk volatilitas ISG. Kalau itu nggak ada, ISG nggak volatil, nggak seru. Gitu. Jadi, ada nggak politik yang stabil? Itu nggak ada. Pasti ada pro, pasti ada kontra, pasti ada hal-hal yang kayak sekarang ini tuh normal gitu. Ntar hilang bentar, ada lagi, hilang bentar, ada lagi. So, ya nikmatin lah prosesnya. Karena ya memang seperti itu pergerakannya. Gitu ya. Jadi kalau dibilang bakal gimana ya, yang perlu dijaga adalah politik boleh tidak stabil, asal tidak chaos. Itu aja. Gitu. Kalau udah chaos berarti ya itu berarti politik yang tidak stabilnya kebablasan. Makanya eh, harus ngejaga lah, biar gimana pun itu stabil. Mau itu bagus banget, berarti kita bakal kasih yang counter untuk tidak bagus. Entah itu tidak bagus banget, berarti harus dikasih counter yang bagus gitu ya. Supaya sebenarnya sih tujuannya adalah stabilnya itu. Kalau ditanya politiknya nggak stabil, ya setiap kali itu pasti nggak stabil. Pasti ada pro, pasti ada kontra. Cuma dijaga supaya tetap pada koridornya lah gitu. Ya gue nggak bilang apakah ini salah itu benar, nggak ada. Yang namanya politik itu ya satu jadi teman, ntar besok jadi lawan, ntar besok salah, besok benar. Itu tuh hal yang benar-benar tuh burem gitu ya. Jadi yang penting kita jaga adalah kestabilan gitu. Yang nggak chaos, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu bablasan gitu. Itu yang paling penting. Bandung ada rencana kok. Bandung ya. Kalau rame sih ada. Cuman gua nggak terlalu ngelihat Bandung tuh suaranya rame gitu. Kalau kayak Surabaya, Jakarta kan jelas rame gitu. Kalau kenapa ke Medan? Karena sekalian gue bahas, gue mau bawa anak-anak PON nanti di Medan kan gitu. Jadi gue manajer timnya untuk anak-anak PON di Medan. Jadi makanya ya sekalian lah gue bikin acara di Medan. Jogja, ya makanya kalau ada orang gue bisa bikin gitu. Tapi kalau orangnya sepi ya, masa gue bikin ntar yang datang cuma 5 orang gitu, males banget. Yang Jakarta buat 2 batch kok, kebanyakan dari Jakarta. Ya mungkin nanti akan gue buat lagi. Gue kan tiap bulan juga ke Jakarta, ntar gampang lah. Gitu. Ntar mungkin bulan depannya lagi kan, September, Oktober. Oktober gue pasti ke Jakarta. Atau di November. November awal gue udah pasti ke Jakarta. Mungkin kita bisa bikin lagi di situ. Era yang ditarik closing padahal tidak termasuk list rebalancing. Apakah tendensinya harga di sini akan balik ke sebelum ditarik? Oke. Yang namanya rebalancing itu tidak semua yang ada di list itu tidak semua yang tidak ada di list itu tidak kena rebalancing ya. Jadi rebalancingnya itu walaupun dia nggak ada di list, itu tetap bisa kena rebalancing. Kenapa? Karena gini, yang ada di rebalancing itu kan cuma add sama out ya. Artinya apa? Add itu berarti bener-bener dia tuh nggak ada di listnya MSCI gitu. Yang out itu berarti ada di listnya MSCI gitu. Jadi contoh tadi apa yang masuk? Inco, in gitu ya, masuk gitu. Add. Atau tadi Wika. Nah, berarti sebelumnya MSCI itu nggak punya saham Wika, gitu. Nah, karena dia add, makanya sahamnya berarti dibeli, baru masuk gitu. Tapi apakah saham-saham yang tidak ada di list add sama out ini tidak ada rebalancing?
saham-saham yang mereka punya itu kan udah banyak listnya gitu. Nah, saham-saham yang mereka punya ini juga ada dilakukan rebalancing gitu. Rebalancing seperti apa? Oh, misalnya kemarin ini pegangnya 1%, kita turunin lah yang ini jadi 0,7%. Yang ini kemarin pegangnya cuma 0,2%. Naikinlah jadi 0,3% gitu. Nah, jadi saham-saham yang tidak ada di dalam list itu juga bisa terjadi rebalancing gitu. Ya, cuma ya mungkin tidak sebanyak yang in dan out gitu. Karena yang in dan out itu kan harus masuk beli semua gitu, sebanyak porsinya. Out itu ya porsinya berapa, jual semuanya, seberapa banyak yang ada gitu. Jadi makanya lebih volatil. Ya. Kalau Fed turunin suku bunga tapi komoditas naik, contoh minyak coal naik, apa yang terjadi di makroekonomi kok? Ya, kemungkinan besar gini. The Fed itu kan nurunin Fed, dia nurunin suku bunga. Acuannya The Fed apa? Inflasi. Nah, inflasi ini dihitung dari mana? Ya salah satunya kan dari coal, dari oil gitu ya. Karena eh, bahan and komoditas ini kan juga menjadi apa tolak ukur untuk inflasi ya karena oh ini harga lagi naik nih, bahan baku naik, BBM naik gitu. Orang belanja jadi harganya lebih mahal. Nah, itu kan inflasi masuknya. Jadi kalau inflasinya turun, berarti ini turun gitu. Harga oil kan mulai turun gitu ya, harga call juga stabil lah di atas, nggak terlalu naiknya signifikan banget gitu. Nah, jadi ya dengan ada inflasinya turun, the Fed baru bisa nurunin suku bunga gitu. Jadi kalau the Fed nurunin suku bunga ya berarti ini ya turun anggapannya. Ya, tapi kalau dia naik, call dan oilnya naik, ya mungkin inflasinya akan naik. Tapi kalau tetap dipaksain Fed turun, ya mungkin akan ada gap ya. Jadi ya uang tetap pasti akan ngalir gitu. Dan eh, ya negara yang nurunin suku bunganya pasti akan ada outflow uang dari sana. Nah, ketika outflow uang dari sana keluar dan ekonominya sebenarnya tidak bagus gitu ya, berarti kan daya beli turun, terus bahan bakunya naik gitu. Dan ya ujung-ujungnya pasti resesi. Ketika resesi ya pasti stock marketnya akan turunnya cukup dalam gitu. Ngaruhnya kemana ya? Global juga ngaruh. Batam kok. Batam itu Oktober. Oktober gue masih bikin nanti di Batam. Tungguin aja. Ini kan gue fokus ke 3 kota dulu, nanti September, baru nanti habis itu mungkin akhir-akhir September kita baru jualan yang di Oktober di Batam. Porto MSCI, carinya di mana ya? Kalian cari aja di Google Finance tuh ada, MSCI Indonesia. Googling aja tuh. Yahoo Finance tuh ada. Kalau MSCI add begitu, berarti dana masuk baru mulai awal bulan ya kok. Terus yang keluar MSCI outflow-nya akhir bulan. Enggak juga, kayak sekarang kan dia efektifnya itu per tanggal 30 closing gitu. Jadi makanya tadi Wika-nya ada pembelian cukup signifikan gitu. Terus yang keluar tadi kan ada penjualan cukup signifikan gitu. Ya. Nah, ada yang ngecek tuh. Hitungan awam gua, Friend aja market capitalnya 14 triliun gitu ya. Tuh Friend tuh, perusahaannya rugi tuh. Nah, WiFi cuma 500 miliar. Ya, kalian coba pikirin lah. Kenapa gue bilang WiFi itu murah? Ya, oke. Itu ya untuk MMU kita di bulan Agustus ini. Buat kalian yang masih baru, yang mau belajar-belajar basic, free, gratis, itu ada di YouTube. Di sini, e-learning, kalian bisa nonton di sini untuk belajar gitu ya. Ada Investox juga buat kalian belajar gitu. Dan biasa materi-materi MMU juga gue lempar ke sini, e-learning gitu ya, buat kalian belajar. Jadi, ya buat kalian yang masih baru, awam, mau belajar-belajar, nonton lah. Gitu. Even mau masuk stock school pun ada beberapa di sini disuruh tonton dulu kok. Nonton dulu ini ya untuk nanti bahan buat belajar di stock school gitu. Ya jadi e-learning ini cukup bagus karena stock school kan gua rasa harusnya basic-basic begini tuh udah ngerti. Jadi kita bisa bahas advance-nya langsung gitu ya. Jadi ini penting untuk dipelajari gitu. Ya, kalian bisa lihat lah ini gratis gua kasih di luaran tuh barang-barang begini tuh biasanya udah dijual gitu loh. Berarti yang barang yang gue jual itu benar-benar kualitasnya tuh harusnya bagus. Gitu. Bukannya sembarangan.
Gue kalian tanyain deh ke tim gue tuh. Gue mau jual barang tuh susah banget. Kenapa? Karena gue pikir apa yang gue mau masih bahas kualitasnya bagus baru gue mau jual. Kalau gue bahas kayak aduh basic-basic kayak PER, PBV, bahas ini itu, gue sih rada nggak enak ngejualnya gitu. Jadi eh, ketika gue udah jual satu barang itu juga pastiin pasti bagus. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton MMU ya akhir bulan. Semoga dari sini kalian bisa belajar, kalian bisa tambah cuan tiap bulannya, kalian tahu mana sektor yang naik, mana sektor yang bagus, itu penting banget buat kalian eh, ngecek ya, mau beli emiten mana nanti bulan depan gitu, mana yang masih oke gitu, mana yang harus dihindarin gitu. Kayak teknologi kan udah berapa kali gue bilang udah keluar-keluar dulu gitu, nih masih jelek, belum ada bagus-bagusnya. Dan itu sudah mungkin udah setahun kali gue bilang di MMU itu tag itu belum ada tanda-tanda gitu ya. Jadi penting untuk belajar tentang sektor. Eh, thank you semuanya yang udah nonton MMU ini. See you di MMU bulan depan dan semoga cuan.